Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan untuk minggu depan. Minggu depan berarti tanggal 13 Maret ya, tanggal 11, 12 kalau nggak salah libur untuk bursa saham Indonesia. Kita akan bahas kira-kira minggu depan pergerakannya gimana ya. Yang pertama kita akan cek dulu untuk indeks IHSG sampai kemarin Jumat. Untuk IHSG ditutup hijau ya, Jumat 0,11% ya, naik. Bahkan sempat ATH untuk IHSG sempat mencoba breakout di atas resistennya, nyentuh level 7415, cuman ya gagal breakout sih, masih belum berhasil breakout. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya, IHSG tanggal 8 kan berarti hari Jumat kemarin tanggal 8 Maret. Secara keseluruhan untuk aslinya netbuy masuk cukup banyak ya di saham Bank BRI, netbuy 432,3 M. Selain di saham Bank BRI, untuk asingnya juga masuk di BBCA, ini masuk lagi 253,2 M, lumayan banyak. Kemudian di BRIS, ini hitungannya lumayan banyak, untuk aslinya masuk 82,3 M. Kemudian di ASII, untuk aslinya udah mulai masuk ya 78,9 M. Bank BNI netbuy 77,4 M, kemudian yang paling banyak dijual asing. Ada MBMA, cuan AMMN, INDF, BKTR, cuman untuk nilainya itu nggak sebanyak asing masuk. Jadi untuk IHSG di akumulasi asing untuk kemarin Jumat. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir dari tanggal 4 untuk asingnya sendiri, ini kita bisa lihat bareng-bareng masih cenderung masuk ya. Jadi nggak heran kalau IHSG bisa ATH untuk kemarin Jumat. Ya, semoga saja untuk minggu depan itu asingnya masih nggak distribusi lah. Paling nggak bisa bertahan di area atasnya ini. Kalau bisa breakout ya bagus. Oke, itu untuk IHSG ya. Kembali lagi disclaimer. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, untuk indeks Asia kemarin Jumat ini hijau semua ya untuk indeks US-nya, tapi merah untuk indeks Eropa juga merah. Ya, kita lihat aja ya untuk besok tanggal 13 kan yang libur bursa kita aja, sedangkan bursa luar negeri kemungkinan juga masih running trade ya. Kita lihat aja perkembangannya gimana. Oke, itu untuk IHSG ya. Untuk saham yang pertama kita akan coba cek saham BBCA. Untuk saham Bank BCA sempat naik ya, sempat breakout jadi open gap atas, opennya itu di 10.250 harga pembukaannya, sempat naik dikit tapi habis itu turun. Walaupun turun itu harganya masih berada di atas ini ya, supportnya. Jadi kemarin itu open gap atas kemudian turun itu ya ada bagusnya juga ya, nutup gap jadi nggak ninggalin gap up. Kalau kita cek untuk transaksinya di BBCA yang masuk kemarin Jumat tanggal 8 Maret secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, yang masuk AK, BK, YU, dan mereka juga broker-broker asing ya. Untuk AK versi asing netbuy 165,1 M. Kemudian ini BB versi asing netbuy 142 M, YU, BK, RE juga netbuy. Kemudian yang jualan untuk asingnya paling banyak KZ 103,4, DX 91 M-an ya. Jadi asingnya netbuy akumulasi asing. Lokalnya lebih banyak yang jualan dan harga sahamnya masih ditutup surplus sih walaupun candlenya merah. Untuk minggu depan, coba kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 4 untuk asingnya sendiri lebih banyak yang masuk atau keluar ya. Ini kalau kita cek dari tanggal 4 Maret ya, dalam satu minggu terakhir untuk asingnya masih netbuy 613,9 M di saham Bank BCA. Jadi misal turun selama nggak jebol aja di bawah 10.075, mudah-mudahan masih aman ya untuk saham BCA. Aman dalam arti ini posisinya masih berada di atas ya, di atas supportnya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Kalau lihat trennya sih ya masih bullish ya, cuman ini hitungnya udah cukup tinggi untuk kenaikan saham Bank BCA. Jadi kalau melihat historis setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi biasanya akan
koreksi dulu. Nah, ketika koreksi itu kesempatan buat entry, tapi kalau mau entry di harga saat ini, ya kalau tujuannya untuk investasi sih sebenarnya ya disclaimer ya, masih lumayan aman selama ekonomi global atau ekonomi Indonesia juga masih baik-baik aja ya. Kemungkinan nanti setelah koreksi turun ya nanti naik lagi ya, cuman lebih worth it-nya lagi itu kalau mau entry yang mending pas nunggu koreksi cukup dalam ya. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham Bank BCA ya. Buat patokan untuk resistennya lumayan tinggi. Untuk resistennya ada di 10.500-an dan supportnya di 10.075. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang asingnya kemarin Jumat masuk cukup banyak ya, dan berhasil ATH lagi untuk saham Bank BRI hari Jumat. Kemarin bahkan nyentuh level tertingginya ada di 6.400 ya. Kemudian ada perlawanan turun. Secara keseluruhan ditutup surplus 2% lebih. Wadah, cukup tinggi ya. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Bank BRI, dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya masuk 500-an M dan paling banyak itu kemarin Jumat ya, netpay 432 M. Kalau kita lihat lebih detail di sini untuk saham BBRI tanggal 8 kemarin ada AK ya, AK, KZ, ZP, REGU ini broker-broker asing yang masuk, kemudian yang keluar PD ya, PD yang keluar itu versi lokal ya kan. Jadi untuk asingnya masih akumulasi di saham Bank BRI. Untuk AK versi asing masuk 256,9 M. Kemudian ZP versi asing masuk 103,6 M. Kemudian KZ, RE, CCYU juga masuk lumayan banyak ya. Kemudian yang keluar itu untuk asingnya TP, BK, dua broker ini aja yang paling banyak itu pun di bawah 100 M ya. Jadi untuk asingnya masih masuk dengan jumlah yang banyak ya, akumulasi di saham Bank BRI. Untuk lokalnya jualan, harga sahamnya naik dan ini berhasil cetak rekor ya untuk saham Bank BRI. Misalnya kita ukur ini pakai koreksi terdekatnya. Untuk saham Bank BRI, untuk level harga saat ini area support resistennya di sini sih. Untuk resisten terdekatnya ada di 6.375 ya. Misal bisa breakout di atas itu, maka target price-nya lumayan tinggi, ada di 6.500-an. Tapi kembali lagi ya, ini hitungannya udah di pucuk ya, dan mungkin akan bagi dividen di bulan Januari, udah ya, Maret ya. Mungkin nggak lama lagi ya ada sentimen bagi dividen, dan bisa jadi itu apa ya, kalaupun naik, melihat kenaikannya udah cukup tinggi seperti ini, itu kalaupun naik nggak tinggi-tinggi banget sih kalau menurut saya, dan potensi buat apa ya, dividen trap untuk saham dengan kapitalisasi besar seperti BBRI ini kayaknya, kalaupun terjadi dividen trap ya turunnya itu nggak langsung ambles longsor banyak ya, semoga aja sih seperti itu. Mungkin habis bagi dividen akan koreksi dulu untuk saham Bank BRI, dan itu kesempatan buat pantau ya, jangan langsung masuk ya, takutnya trennya akan turun dalam waktu dekat, mungkin dalam kurun waktu yang nggak terlalu lama, biasanya kan seperti itu ya. Memasuki pertengahan tahun itu akan koreksi dulu untuk saham-saham seperti Bank BRI ini. Apalagi udah mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. Ini kalau kita lihat historinya juga, hitungannya kalau mau masuk di sekarang ya masuk di pucuk ya. Nggak terlalu beresiko. Walaupun aslinya terus masuk kan kita nggak tahu. Aslinya tiba-tiba besok langsung taking profit gitu aja kan. Ya buat jaga-jaga lebih amannya entry dengan jumlah yang banyak itu pas koreksi. Kalau di pucuk seperti ini ya mending wait and see aja sih kalau saya, cuman kembali lagi disclaimer ya.
Oke, itu untuk saham Bank BRI. Melihat asingnya masih masuk cukup banyak ya kemarin Jumat. Misal minggu depan nggak distribusi untuk asingnya, ya mudah-mudahan masih bisa naik lagi. Mudah-mudahan ya. Ya, ini hitungannya udah, ya masih di area resistensi. Ya, ini kan emang waktunya taking profit di harga 6.350 ini. Jadi ya kalau bukan waktunya entry, ini waktunya taking profit sebenarnya ya. Tapi kembali lagi disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Nah, untuk saham Bank Mandiri ini harganya juga apa ya, ini mulai melandai sih, tapi belum terlalu kuat. Ya, untuk candlenya merah cuman ditutup surplus 0,35% ke level 7.125 ya. Untuk area support resistannya masih sama. Untuk supportnya di 6.950 ya. Beberapa hari terakhir ini dijaga di atas itu untuk harga saham Bank Mandiri. Kalau kita cek untuk transaksinya, Bank Mandiri kemarin Jumat untuk asnya masuk tapi nggak terlalu banyak ya, net buy 25,1 M. Kalau kita cek dari tanggal 4 dalam 1 minggu terakhir malah net sell untuk asnya di saham Bank Mandiri ya. Jadi apa ini? BMRI, coba kita cek lebih detail. Tanggal 8 kemarin untuk asingnya yang masuk AK, BB, YU, BK, dan yang keluar juga asing nih. CCZB, RX aja juga keluar lumayan banyak ya. Untuk CCZB-nya di atas ratusan M. Dan untuk transaksinya ya ini sih didominasi oleh asing, sebagian masuk, sebagian keluar. Kemungkinan untuk minggu depan kalau melihat transaksi beberapa hari terakhir ini kayaknya untuk saham Bank Bank Mandiri ya itu masih cenderung ini sih konsolidasi sedikit di atas supportnya ya. Semoga aja masih bisa bertahan di atas 6.950 ya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Soalnya ketika apa ya, 1 minggu terakhir ini nggak ada yang akumulasi sih untuk aslinya di saham Bank Mandiri ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri ini kalau kita cek dari tanggal 4 yang pegang barang paling banyak AK, dan yang keluar juga asing ini RX, BK, ZB, KZ kan broker-broker asing sebagian juga keluar walaupun ada yang masuk, keluarnya pun juga cukup banyak ya. Jadi mungkin akan sideways dulu kalau mau masuk untuk investasi sih sebenarnya ya ini udah di atas sih. Kemungkinan untuk skenario-nya kalau lihat historinya itu tren untuk saham Bank Mandiri biasanya naik kemudian sideways ya, sideways-nya cukup lama ini konsolidasi, mungkin akan konsolidasi dulu. Kalau bisa jebol di bawah 6.950 dan nyentuh level 6.700-an atau sekitar 6 ribuan lah, itu malah kesempatan buat entry ya kalau mau masuk dengan jumlah yang banyak ya. Di area sini sebenarnya yang cukup bagus untuk level harga saat ini. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Untuk area support resistennya masih sama. Untuk resistennya ada di 7.400-an, 425. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Untuk saham Bank BNI, kemarin naik lumayan tinggi ya, Jumat 2% lebih ke level 6.100. Lalu kita cek untuk transaksinya. Bank BNI tanggal 8 kemarin Jumat. Kalau kita lihat secara keseluruhan ada yang akumulasi, untuk aslinya ada ZP. Net pay 143 M ya, yang keluar KZ, BK, YU sebagian juga keluar sih. BBNI jadi aslinya masuk cuman nggak terlalu banyak kemarin Jumat itu. Nggak keluar. Oh, malah. Kelebihan huruf BBNI ya. BBNI kemarin Jumat aslinya net B 77,4 M ya. Lumayan juga sih. Yang masuk selain ZP ada AG, CC, BB, DX, cuman paling banyak ZP net B 143 M, yang keluar KZ, BK, YU, RX, dan AK ya. Ini untuk nilainya bisa kita lihat bareng-bareng.
Untuk lokalnya sendiri net sell aslinya masuk, harga sahamnya naik. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir yang pegang barang paling banyak ZP ya. Dan kalau kita perhatikan juga yang jadi market maker utamanya ZP, nilai transaksinya 520,4 M dan netpay 182. AVGB-nya di 5.990-an, 5990. Di sini ya, jadi untuk average AVGB untuk si ZP ada pas di area supportnya 5990. Jadi selama masih bisa bertahan di atas 5990, mudah-mudahan untuk saham Bank BNI masih bisa naik ya. Untuk target price-nya lumayan tinggi sih, ada di 6.375. Ya oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BNI. Semoga aja bisa nyentuh resistennya ini untuk beberapa hari ke depan ya, mungkin menjelang bagi dividen ada yang menggoreng sampai ke resisten, kan kita lihat aja untuk besok. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS berhasil breakout ya, naik lumayan tinggi untuk kemarin Jumat 4% lebih, ini ke level 2.600 ya. Berhasil breakout resistennya. Untuk target price-nya misal masih uptrend ya, itu bisa ke 2.780 sih, apalagi kalau lihat trennya juga ini strong bullish untuk BRIS sendiri ya. Berhasil breakout untuk minggu depan, selama masih bisa bertahan aja ini di atas supportnya. Untuk supportnya ada di 2.560. Di sini untuk support saham BRIS di level harga saat ini ya, di 2.550, 2.560 ini area supportnya. Selama masih bisa bertahan di atas itu, kemungkinan masih uptrend sih. Kalau kita cek lebih detail di sini untuk BRIS, hitungannya aslinya masuk lumayan banyak. Kemarin Jumat 82 M ini tuh lumayan banyak ya untuk saham BRIS. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir, netpay 150. Jadi untuk aslinya pun di harga saat ini masih cenderung masuk ya. BRIS yang masuk ada KZ, malahan kalau kita perhatikan untuk KZ versi asing ini ya, yang masuk 100% transaksinya buy ya, jadi murni akumulasi. Selain KZ untuk aslinya yang masuk ada AK, netpay 58M, BKZP juga masuk. Kemudian untuk lokalnya jualan, jadi diakumulasi oleh asing, harga sahamnya naik. Untuk minggu depan kalau masih naik sih ya ini sih untuk target price-nya akan ngejar ini, kalau nggak mudah-mudahan bulan ini ya. Kalau nggak bulan depan bisa ini sih, selama nggak jebol aja di bawah 2.550 ya. Untuk resistennya ada di 2.780 ya. Kalau mau entry misal besok koreksi turun dan di area support 2550, 2560, di dekat area support ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer kalau mau masuk di saham BRIS. Oke, itu untuk saham BRIS. Selanjutnya kita akan cek saham GoTo. Harganya nggak kemana-mana ya, kemarin Jumat sideways di area dekat supportnya. Candlenya kecil, nggak terlalu banyak pergerakan. Kalau kita cek untuk transaksinya di saham GoTo juga kalau nggak salah nggak terlalu ramai ya. GoTo net sell 62 M ini dalam 1 minggu terakhir. Kalau untuk kemarin Jumat aja netpay 24,9 ya, hasilnya masuk dan ya nggak terlalu rame, nilai transaksinya 123 M-an, itu hitungannya sepi untuk saham seperti GoTo. Kalau kita lihat lebih detail yang jadi market maker-nya, tanggal 8 ya, hari Jumat kemarin ada AKBKRX sih. Mereka asing sih, broker-broker asing nggak mulai sih masuk ya di saham GoTo. Dan mudah-mudahan aja untuk minggu depan ini masih bisa bertahan di atas 67, 68 ini area supportnya untuk saham GoTo. Kalau menurut saya sih malah ada potensi buat naik ya, mungkin buat teman-teman yang mau trading di saham GoTo ya, antisipasinya kalau sampai belajar di bawah 68 ya, kemungkinan masih ada. Kalau menurut saya akan sideways dulu di atas 68 sampai 78.
Oke, itu untuk saham Goto. Untuk asnya sih netbuy, cuman masih belum terlalu rame ya. Nggak tahu untuk minggu depan apakah langsung rame atau enggak. Kalau rame, mudah-mudahan aja bisa naik dulu ya untuk tingkat volatilitasnya, mudah-mudahan bisa cukup tinggi untuk minggu depan. Oke, itu untuk saham Goto. Untuk laporan kuartal 4-nya apakah sudah diupdate? Belum ya. Mudah-mudahan aja makin berkurang untuk ruginya. Kalau profit ya bagus malahan ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TLKM. Telkom jebol support ya. Ini turun lagi kemarin Jumat, turun 1% lebih gitu. Kalau kita cek untuk transaksinya apakah disertai distribusi. Kalau kita perhatikan di sini tanggal 8 Maret kemarin untuk saham Telkom, ya sebenarnya sih untuk aslinya netbuy ya. Netbuy sebanyak 48M untuk kemarin Jumat. Kalau kita cek dari tanggal 4, netbuy 14M-an aja, berarti sebagian masuk, sebagian keluar dalam 1 minggu terakhir ini di saham Telkom untuk asingnya. Tapi kalau melihat transaksi Jumat sih kayaknya masih ada potensi buat rebound lagi ya. Misal pun turun, bisa nyentuh area 3.700-an lagi, itu malah kesempatan sih buat entry, mungkin yang belum punya posisi di saham Telkom. Kalau menurut saya akan sideways dulu sih untuk minggu depan, lebih condong ke ini sih. Akan konsolidasi di area kurang lebih ya di 3880 ya. Kalaupun naik-naik nggak terlalu tinggi, kalaupun turun juga harusnya nggak terlalu dalam. Kalau mengingat aslinya juga masih masuk ya. Oke, itu untuk saham Telkom. Kalau mau entry di harga saat ini sih sebenarnya ya disclaimer, kalau untuk jangka panjang masih bisa dipertimbangkan ya. Oke, itu untuk saham Telkom. Selanjutnya kita cek saham ASII yang aslinya udah mulai masuk, tapi harga sahamnya untuk kemarin Jumat itu gak terlalu banyak pergerakannya, tingkat volatilitasnya rendah. Ini candlenya kecil, masih di area bottom, masih konsolidasi terus ya untuk beberapa periode terakhir, waktu terakhir ini. Tapi aslinya masuk loh kemarin Jumat itu aslinya masuk, yang masuk untuk aslinya di saham ASII netbuy 78M itu ada BB, AK, YU, BK, KZ, ZB ya. Ini cukup banyak broker asing yang masuk di saham ASI, cuman masuk itu nggak langsung gede-gede banget ya, misal di atas 100M itu seperti itu. Tapi ya ini hitungannya semoga sih ini pertanda bagus untuk aslinya udah mulai masuk di saham ASI. Soalnya kalau kita perhatikan juga antara nilai transaksi dan netbuy-nya juga nggak beda jauh ya. Untuk BB ini juga nggak beda jauh, YO juga nggak beda jauh, KZ, kemudian RX, antara nilai transaksi dan netbuy-nya nggak beda jauh. Yang jualan DX aja untuk asingnya, dan yang distribusi lokal ya. Lokalnya ada PD, jualan 45 MPD versi lokal. Banyak taking profit kayaknya kemarin Jumat. Kita cek di sini untuk PD kemarin Jumat, selain jualan di ya karena untuk PD-nya keluar di IHSG ya, ini kita bisa lihat bareng-bareng untuk PD yang masuk. Ini kemungkinan retail ini ya, untuk nilainya enggak di bawah, ya enggak gede-gede banget sih, dan yang keluar di Bank BRI, di BBCA, Bank Mandiri keluar lumayan banyak, Telkom, ASI, BRPT ya, di saham-saham big cap. Untuk PD versi lokal ini jualan ya, mungkin taking profit, dan aslinya malah masuk, harga sahamnya naik, IHSG juga ikut naik. Untuk ASI mungkin kalau mau entry buat investasi sih disclaimer, ini masih menarik di area bottom ya. Untuk resistennya masih di 5.400 dan supportnya di 4.900. Oke, itu untuk saham ASII. Untuk selanjutnya kita akan cek saham PTBA. PTBA harganya masih naik ya, ini nyentuh resistennya, jadi ya berat close di area resisten sih. Lihat aja untuk besok, kalau di awal marketnya langsung hijau dan
ada yang jaga harga di 2.900, ya nggak menutup kemungkinan ngejar 3.070-an, tapi kalau gagal breakout dan koreksi turun, supportnya lumayan dalam, ada di 2.770. Kalau kita cek untuk transaksinya, PTBA tanggal 8 kemarin, kalau kita perhatikan sih ada LG lagi ya yang masuk, kalau nggak salah LG sih. Kalau kita cek coba dari tanggal dalam 1 minggu terakhir, LG netbuy 23. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir sih sebenarnya ada yang akumulasi ya di saham PTBA, walaupun dari segi nilainya itu belum terlalu banyak. Untuk aslinya sendiri kemarin Jumat netbuy 3,8 M. Yang di market utamanya CC cenderung scalping ya, netbuy 1,1 M aja. Untuk minggu depan sih ya perhatikan saja level ini. Di awal market gimana, kalau langsung merah ya jangan buru-buru buat entry ya, takutnya turun, apalagi waktu itu ninggalin gap up ya. Mungkin yang udah floating profit dan besok minggu depan itu gagal breakout atau berat buat breakout malah koreksi turun, yang mending diamankan aja sih. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham PTBA. Selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro ini malah turun ya, PTBA naik, Adaro turun. Nah, hati-hati itu untuk saham PTBA karena temannya turun di kemarin Jumat, turun 1% lebih ya. Waktu itu sempat naik hampir ke area resisten, cuman ya hampir ya, belum sempat itu resisten, malah koreksi turun Jumatnya. Kalau kita cek untuk transaksinya saham Adaro, tanggal 8 kemarin ya, sebagian yang keluar PD lagi, ini PD versi lokal jualan. Untuk asingnya netbuy cuman nggak terlalu banyak, netbuy sebanyak 6,8 M ya, lumayan lah. Jadi untuk saham Adaro mungkin ini sih, kalau mau entry misal besok koreksi turun dan dekat area 2.600 aja ya. Kalau di tengah-tengah seperti ini sebenarnya agak nanggung sih, walaupun masih ada potensi buat naik, nguji resistennya di 2.700 untuk minggu depan ya. Oke, itu untuk saham Adaro, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap disclaimer, terima kasih.